Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan presentasikan sedikit materi yang saya serap dari pelajaran agama pada pagi hari ini. Materi yang akan saya jelaskan adalah keluhuran martabat manusia. Mengapa martabat manusia disebut luhur? Karena manusia diciptakan sebagai citra Allah. Maka manusia diperlakukan dengan mulia, luhur, agung, hormat, dan dihargai. Dalam hal hormat ini, manusia yang lebih dihormati adalah orang-orang yang kedudukan jabatannya tinggi, orang-orang yang kaya, dan penampilannya yang bagus. Contoh kedudukan dan jabatan yang tinggi adalah waktu kepala sekolah memberikan amanat pada hari Senin untuk anak-anak semua. Yang pertama, kepala sekolah memberikan salam hormat kepada Bapak Ibu Guru semua, karena tingkatan Bapak Ibu Guru dan muridnya, tingkatan Bapak Ibu Guru lebih tinggi daripada tingkatan muridnya. Dan yang kedua, kepala sekolah menyapa anak muridnya. Dan yang kedua, orang yang memiliki kekayaan lebih tinggi itu patut lebih dihargai. Contohnya, pada waktu pesta, orang-orang yang mengenakan jas dan gaun, pasti mereka diberikan tempat yang layak lebih daripada orang-orang yang contohnya mengenakan kain bunga biasa, dan mereka akan mendapatkan tempat yang paling belakang. Dan ketiga, penampilan. Contohnya artis. Artis memiliki penampilan yang bagus, maka artis lebih dihormati, lebih dihargai dibandingkan kita orang-orang miskin yang hanya berpenampilan begitu saja. Dan yang ketiga, bentuk perendahan terhadap martabat manusia. Yang pertama, seperti yang Ibu jelaskan tadi, dulu waktu zamannya kita belum ada HP, Ibu masih membaca koran, dan di koran tersebut terdapat berita tentang TKW, tenaga kerja wanita. Dan tenaga kerja wanita itu, wanita dari sini dikirimkan ke luar negeri. Tetapi mereka di sini hanya memberitahukan bahwa hidup di sana luar negeri itu lebih enak dibandingkan di sini. Gajinya juga lebih besar. Tetapi setelah sampai di sana, gajinya memang besar. Tetapi jika ada kesalahan yang dilakukan oleh pembantu atau TKW tersebut, mereka akan menyiksa dan memukul, bahkan membunuh, melakukan pelecehan seksual kepada TKW tersebut. Dan yang keempat, sikap Yesus terhadap kaum-kaum yang rendah. Yang pertama, kepada murid-muridnya. Itu Yesus memanggil murid-muridnya bukan orang-orang yang kaya, tetapi melainkan dia memanggil para nelayan, para pemungut cukai, para penagih pajak yang layaknya disebut kaum pendosa. Dan Yesus semata-mata hanya ingin mengangkat derajat mereka supaya mereka menjadi orang yang lebih baik. Yang kedua, Maria Magdalena itu didapat tertangkap basah melakukan hal yang berdosa, yang contohnya berzina. Dalam hukum Yahudi, barang siapa atau perempuan yang berani berzina, maka harus dirajam dengan batu sampai mati. Dan mereka menyeret Maria Magdalena ke hadapan Yesus, lalu berkata, "Yesus, perempuan ini kedapatan berzina. Dalam hukum kita, barang siapa yang berani berzina, maka dia harus dirajam dengan batu sampai mati." Yesus berkata, "Barang siapa dari antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, maka dialah yang pertama mengambil batu dan merajam perempuan ini sampai mati." Tetapi waktu Yesus mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, orang-orang itu tidak ada. Dan tidak ada satupun yang berani melempar perempuan itu dengan batu. Lalu Yesus menyuruh perempuan itu pergi. Dan dia berkata, "Pergilah dan janganlah engkau berbuat kesalahan yang sama." Dan ketiga, janda miskin.
Pada waktu janda miskin itu pergi kepada Allah, dia memberikan persembahan. Dia memberikan persembahan tidak sama seperti orang-orang kaya. Dia memberi persembahan hanya sedikit, tetapi dia memberikan dengan tulus hati dan ikhlas. Dan yang keempat, Sakeus. Sakeus dalam kehidupan sehari-hari orang Yahudi menyebutnya dengan orang yang suka menagih pajak. Dan Sakeus layaknya disebut kaum pendosa. Jadi waktu ia melihat Yesus, ia mengajak Yesus berjamu di rumahnya dan berkata kepada Yesus, "Ayolah Yesus, kita pergi berjamu bersama di rumahku." Dan Yesus berkata, "Iya." Lalu Sakeus berbicara kepada Yesus, dia meminta maaf kepada Yesus dan dia ingin bertobat, dan dia mengembalikan 4 kali lipat dari hasil yang dia pajak dari orang-orang miskin. Dan yang keempat, anak-anak. Pada waktu anak-anak mau datang ke hadapan Yesus, para muridnya langsung menghalangi anak-anak itu agar jangan mendekati Yesus. Karena anak-anak di sini sama seperti kaum wanita dalam hukum Yahudi. Anak-anak dan kaum wanita itu diperbelakangkan, di urutan kedua diperbelakangkan. Yang ditinggikan itu adalah kaum lelaki. Jadi jika anak-anak mau berhadapan dengan Yesus, para muridnya menghalang-halangi biar anak-anak itu jangan datang kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata, "Biarlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka." Dan yang terakhir, Bartimeus. Bartimeus adalah orang yang buta. Setiap kali dia duduk di pinggir jalan atau dia di mana saja, dia selalu berkata, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan kata-kata itu mengeluarkan mukjizat yang sangat besar. Yesus datang dan menyembuhkan butanya sehingga dia tidak buta lagi. Dan yang terakhir, saya kembali tentang berita-berita tadi. Waktu TKW itu mau memberikan, mereka sudah bosan. Ada satu orang dari ND, mereka sudah bosan dengan kelakuan dari majikan mereka di luar negeri. Mereka menikam satu majikan dari luar negeri, khususnya negara Arab Saudi. Mereka menikam sampai mati, tetapi perempuan itu dipenjarakan dan negara Indonesia menembus TKW tersebut agar TKW itu tidak dipenjarakan. Dan karena mereka sudah bosan dengan perlakuan majikan mereka, ada satu orang dari ND, dia nekat naik ke atas tingkat rumah, tingkat yang paling tinggi, dan melukai tubuhnya agar darahnya itu bisa digunakan menjadi tinta. Tinta itu dia tulis di kertas sehingga bisa menjadikan sebuah huruf, dan sebuah huruf itu bertuliskan pertolongan, kata untuk meminta tolong kepada orang-orang di luar sana agar bisa menolong mereka dari kejahatan, kekejian yang dilakukan dari majikan mereka. Setelah dia menulis kertas itu, dia buang lewat jendela, dan ada satu orang yang mendapat kertas itu dan membacanya, lalu dia laporkan ke polisi, lalu menggebrek rumah majikan itu, dan akhirnya majikan itu dipenjarakan. Dan yang terakhir, saya mau membicarakan tentang bully. Di sekolah kami, bully, khususnya sekolah kita ini, bully itu sangat tinggi tingkat buliannya. Jadi sebaiknya kita tidak boleh saling membuli agar tidak ada rasa benci, tidak ada rasa dendam di antara kita. Dan kalau kita saling membuli, contoh kita bully anak Baidang. Jika kalau kita mau pergi ke bawah, pasti kita ikut lorong Baidang. Jadi pasti kalau kita lewat itu Baidang, pasti mereka akan tahan kita dan pukul kita. Mengapa? Karena kita sering bully mereka. Jadi harapan saya ke depan, semoga kita tetap sabar dan kita
tidak saling membuli, jangan saling mengejek orang tua, dan jangan mengejek orang tua lagi. Sekian dan terima kasih.